diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Jadi orang diam itu tanda beriman dengan Allah dan hari akhir. Jadi kepingin tahu orang ini beriman nggak ya sama Allah dan hari akhir. Coba engkau lihat. Ngomongnya baik nggak? Tuh ngomongnya kasar, kotor. Yang menunjukkan keimanan dia kepada Allah dan hari akhir lemah sekali. Karena orang yang yakin omongan dia dicatat, yakin omongan dia akan disidangkan nanti, omongan dia dapat menyeret dia ke neraka. Kalau dia yakin dengan hal itu, dia akan tahan diri. Sekarang aja di Indonesia dengan adanya undang-undang ITE itu, mulai orang-orang ngomongnya nggak sembarangan. Mulai takut dia. Karena dia tahu ada yang dilaporkan, bahkan ada yang masuk penjara. Ada yang ditahan. Bagaimana dengan persidangan akhirat yang akan ditegakkan? Maka tanda-tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomongnya baik atau dia diam. Kalau dia nggak punya bahan yang untuk diobrolkan, maka dia diam. Dan nasihat buat teman-teman yang kadang-kala masih suka ngobrol, tolong engkau menjadi pembuka majelis itu dengan kebaikan. Jadi kalau awal ngobrolnya, biasanya kan mereka memang nggak ada bahan yang mau diobrolkan. Tahu-tahu, ayo duduklah ke rumah. Atau di mana, ngobrol, ketemu di sana, ngopi ini itu. Biasanya mereka memang nggak ada bahan. Mau ngobrolin apa nggak ada. Maka apa yang menjadi awal pembukaan, biasanya itu yang akan diobrolkan. Maka tatkala engkau ada di tengah-tengah majelis itu, mulailah dengan kebaikan. Sehingga obrolan itu semuanya tentang kebaikan. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, man somata najah. Barang siapa yang diem, dia bisa berbicara tapi dia tahan diri. Selamat tuh orang. Kenapa? Ya orang kalau sudah banyak ngomong banyak salah. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Beliau manusia terindah yang pernah ada di muka bumi. Bagaimana gaya hidup beliau dalam urusan berbicara. Yang kita yang mengaku sebagai umatnya, iya, contoh Nabi SAW. Jangan cuma ngomong doang. Aku cinta sama Nabi. Simak ibn Harb berkata kepada seorang sahabat, Jabir bin Samurah. Dia kepingin bertanya, kepingin tahu gimana sih hidupnya Nabi SAW. Kunta tujalisu Rasulullah SAW. Apakah engkau duduk bersama Nabi SAW? Bayangin ya, tabi'in ini gak pernah ngelihat Nabi, dia ngelihat para sahabat. Betapa indahnya hidup bersama Nabi. Maka dia tanya sama Jabir bin Samurah, engkau duduk gak sama Nabi SAW? Kala na'am. Iya. Wa kana tawila samti qalila dhahik. Beliau orangnya itu panjang diamnya. Sedikit tertawa. Wa kana ashabuhu yadhkuruna 'indahu asy-syi'r wa asya' min umurihim. Dan biasanya sahabat-sahabat cerita ya tentang syair-syair, tentang urusan-urusan mereka. Wa fayadhakun. Sahabat ketawa. Bagaimana Nabi SAW? Wa rubbama tabassam. Nabi mungkin beliau cuma tersenyum. Alaihi salatu wassalam. Hadis rawahu Ahmad. Dan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, nih seorang istri yang hidup mendampingi suami bertahun-tahun sehingga dia tahu dengan suami. Apa kata Aisyah tentang suaminya? Radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhaddithu hadithan law addahu al-'ad la ahsa. Nabi alaihi salatu wasallam tuh kalau lagi ngobrol sama para sahabatnya, cerita sama para sahabatnya,
Beliau tuh omongannya bisa dihitung. Jadi kalau ada orang yang mau ngitung berapa kalimat yang Nabi ucapkan, bisa dia menghitung. Ini menunjukkan sedikitnya omongan Nabi SAW dan semua omongannya bermanfaat. Maka kita perlu ngomong secukupnya. Ya perlu ngomong, nggak perlu, nggak usah. Kenapa? Ada malaikat yang nyatet.